Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini ada bentuk umum pertidaksamaan kuadrat. Jadi kalau pertidaksama, itu artinya tandanya bukan sama dengan ya, karena tidak sama. Berarti kalau tidak sama itu bisa lebih dari sama dengan, ya, kurang dari sama dengan, lebih dari saja, ataupun yang kurang dari saja. Kemudian materi apa yang diperlukan untuk bisa memahami materi pertidaksamaan kuadrat? Tentu adalah materi yang persamaannya, yaitu yang menggunakan nanti pemfaktoran ataupun yang rumus ABC. Oke ya, kita langsung saja kita mulai dari yang pertama. Misalkan kita ingin mencari nilai X yang memenuhi X kuadrat min 3X min 10 kurang dari sama dengan 0. Oke, untuk pertidaksamaan kuadrat langkahnya seperti ini. Pertama kita buat jadi sama dengan dulu ya. X kuadrat min 3X min 10. Nah, kita buat sama dengan dulu. Nih, kita buat sama dengan 0. Berarti di sini kita faktorkan ya. Nah, untuk cara memfaktorkannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya di materi persamaan kuadrat. Ya, bagi yang belum paham atau belum lancar bisa dilihat dulu video saya di link deskripsi. Oke, kalau yang sudah kita langsung mencari yang dikali ketemu min 10 jumlahnya min 3. Maka kita peroleh X min 5 X plus 2. Ya, masing-masing kita sama dengan kan 0. Kita peroleh X sama dengan 5 atau X sama dengan min 2. Nah, X sama dengan 5 dengan X sama dengan 2 itu kita anggap sebagai titik kritis ya, atau nanti titik pembatas. Jadi kita buat garis bilangan ya. Nah, garis bilangan itu garis bilangan yang kalau misalkan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi kita tempatkan yang lebih besar tentu di sebelah kanan. Jadi di sini di sini yang 5. Di sini yang min 2. Nah, ini sebagai informasi. Nanti kalau di sini menggunakan tanda sama dengan, ya ada unsur kurang dari sama dengan. Berarti di sini bulatannya itu penuh, ya bulatannya penuh. Itu menandakan min 2 dengan 5 masih termasuk anggota, ya. Tapi kalau nanti bulatannya kosong, ya berarti min 2 sudah tidak termasuk. Oke, nah langkahnya gini. Jadi sekarang kita kan punya 3 daerah ya. Daerah yang sebelah kirinya min 2, dan daerah yang di antara min 2 sampai 5, dan daerah yang di sebelah kanannya 5, atau daerah yang lebih dari 5. Nah, ini anggap aja daerah 1. Ya, kalau sama dinamai ini daerah 2. Nah, ini daerah 3. Daerah 1 itu kan daerah yang di sebelah kirinya ya, sebelah kirinya min 2. Dalam matematika, sebelah kiri itu dilambangkan dengan istilah kurang dari. Jadi, semua nilai X yang di sebelah kirinya min 2 itu nilainya X kurang dari min 2. Kemudian, yang sebelah kanannya 5, berarti ini X lebih dari 5. Ya, lebih dari 5. Karena di sini sebelah kanan, karena berarti lebih dari. Kemudian, nah ini hati-hati kalau ada sama dengannya ya, kita harus memberikan tanda sama dengan. Nah ini ya, harus ada sama dengannya. Kemudian daerah yang nomor 2 ini, yang terakhir, itu kan daerah yang terletak di antara min 2 sampai 5 ya. Di antara itu penulisannya seperti ini. Berarti min 2 kurang dari yang X kurang dari 5. Ya, jadi semua X di sini kan lebih dari min 2, tetapi X-nya juga kurang dari 5. Maka dinyatakan dalam satu bentuk seperti ini. Oke, yang terakhir kita cek tanda positif atau negatifnya. Misalkan di daerah 1, ya. Daerah 1 adalah daerah yang sebelah kirinya min 2. Berarti anggap aja kita pilih min 3. Ya, kita pilih X yang min 3. X yang min 3 ini kita masukkan ke soal yang awal ya. Ya, soalnya kan X kuadrat min 3X. X-nya diganti min 3, berarti kan
min 3 kuadrat dikurangi 3 ya, kali min 3 dikurangi 10. Berarti min 3 dikuadratkan 9. Ya, ini min 3 kali min 3 juga 9. Berarti 9 plus 9 min 10. Berarti kan ini nilainya 18 dikurangi 10, berarti positif. Ya. Nah, nilainya positif. Berarti kita tuliskan di sini. Positif. Nah, kemudian untuk daerah yang kedua, di antara min 2 sampai 5, bebas ya, boleh min 1, boleh 0, boleh 4, boleh 3 gitu ya. Cuma akan lebih mudah kalau memang ada 0, kita pilih yang 0 saja. Yaitu 0 kita masukkan ke sini ya, x-nya kita ganti 0. Berarti 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dikurangi 10 ya. 0 dikurangi 0 dikurangi 10. Berarti kan nilainya min 10 ya. Berarti negatif karena ini hasilnya min ya. Berarti untuk di interval ini nilai tandanya adalah negatif. Kemudian yang ketiga, nah ini kecil aja nggak apa-apa ya. Misalkan x-nya sama dengan lebih dari 5, anggap aja 6. Berarti kita masukkan ke x yang ada di soal. Berarti nanti menjadi 6 kuadrat min 3 kali 6 min 10. Ya, 36 dikurangi 18 dikurangi 10. Nilainya masih positif. Nah, positif seperti ini. Oke, ya. Berarti karena di soal di sini menunjukkan kurang dari 0, ya, kurang dari atau sama dengan 0. Kurang dari 0 itu kan artinya bilangannya harus negatif, ya. Berarti intinya adalah soal yang A ini mengharapkan nilai yang memenuhi adalah yang negatif. Yang negatif itu yang ini, ya. Nah, ini. Ya, yang di antara min 2 sampai 5. Sehingga jawaban akhirnya adalah nanti yang ini. Ya, jadi kalau misalkan nomor yang A dituliskan, jadi ya, nilai X yang memenuhi ya adalah semua X ya yang terletak di antara ya atau memenuhi ini di antara min 2 sampai 5. Jadi kalau kamu masukkan min 1 ke yang soal pasti memenuhi, dimasukkan 3 juga pasti memenuhi, dan semua bilangan yang ada di sini termasuk bilangan yang pecahan yang misalkan kamu masukin 0,5 ke sini ya pasti memenuhi juga ya. Ya, gitu cara menjawab untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, ini yang B langkahnya sama ya. Jadi bisa kita tuliskan dulu di sini. X kuadrat min 8x plus 12 lebih dari 0 ya. Jadi ini sebenarnya mau diubah jadi sama dengan boleh. Kalau yang sudah paham tidak usah, nggak apa-apa ya. Ini anggap aja sudah paham. Sehingga yang tadi saya sampaikan, kalau materi persamaan kuadrat kalian nggak bisa, maka memfaktorkan ini susah. Memfaktorkannya susah, apalagi nanti kalau kita lanjut ke tahap berikutnya, maka nggak bisa ya. Jadi ini tentu akan kalian bisa dulu kalau materi yang persamaan kuadrat harus paham dengan baik. Oke, yang sudah paham dengan baik ini ya, saya langsung ke bagian pemfaktorannya. Ini kalau kita faktorkan, berarti x min 2, x min 6. Berarti kita peroleh, kalau kita nanti sama dengan kan 0, ya, membuat nolnya, x sama dengan 2 atau x sama dengan 6. Ya, selalu kalau soal seperti ini, kita membuat garis bilangannya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau di sininya tidak ada sama dengan, berarti 2 dan 6-nya kita beri bulatannya bolong ini ya. Bulatannya tidak penuh. Artinya apa? Artinya adalah semua nilai di sini 2 sama 6-nya itu tidak termasuk memenuhi ya, tidak termasuk. Kemudian kita beri batasan. Nah, ini ya kita buat pembatas atau enggak apa-apa sih ya, ini hanya untuk variasi saja.
Oke, di sebelah sini ya, yang sebelah kirinya selalu kurang dari ya, sebelah kiri itu selalu kurang dari. Berarti X kurang dari 2. Kemudian yang di sini berarti min 2 kurang dari X kurang dari 6. Ya, selalu pedomannya seperti ini. Oh ya, maaf, ini bukan min 2 tapi 2 ya. Kemudian yang kanan, karena di sini lebih dari 6, ini nilai-nilainya berarti kita tuliskan X lebih dari 6. Nah, sebetulnya kalau mau praktis itu ya, pedomannya gini. Untuk yang menentukan tanda plus atau min, itu bisa cukup seperti ini. Kalau yang ini kan angka depan X kuadratnya itu 1 ya. Nah, ini 1. Atau kalau kita beri tanda berarti positif 1. Sebetulnya kalau yang penting tanda di depan di sini positif, maka nanti perubahan tandanya selalu dimulai dari positif, terus selang-seling. Habis plus ya berarti min, habis min berarti plus lagi ya. Jadi mudahnya seperti itu. Tapi kalau kalian mau ngecek ya silahkan, tidak ada masalah ya. Ini kalau kita formalitas mengecek ya. Di sini X kurang dari 2. Oke, anggap aja X-nya 0. Ya, kita masukkan ke soal. X-nya diganti 0. Berarti nanti menjadi 0 kuadrat min 8 kali 0 plus 12. Oh, berarti ini 0 dikurangi 0 tambah 12. Positif. Kalau yang tengah, di antara 2 sampai 6. Berarti anggap aja X-nya 3 atau 4 ya boleh, nggak ada masalah. Kita masukkan ke X. Berarti menjadi 3 kuadrat min 8 kali 3 ditambah 12. Yang ini 9 dikurangi 24 tambah 12. Maka negatif nanti hasilnya. Ya. Begitupun kalau kalian masukin untuk yang X lebih dari 6, anggap saja X-nya 7. X-nya diganti 7, berarti 7 kuadrat min 8 kali 7 tambah 12. Nanti kalian akan peroleh ini hasilnya positif. Selalu seperti itu. Nah, karena sudah dipastikan selalu seperti itu, asal yang tanda di depan di sini positif, maka ya setiap kalian menghitung per tidak samaan kuadrat, ya ini tidak harus nggak apa-apa. Ya tidak harus. Tapi memang detailnya seperti itu detailnya ya. Cuma untuk cara praktis tidak harus seperti ini karena polanya sudah selalu seperti itu. Nah, kemudian di sini X yang diminta adalah lebih dari 0 ya. X kuadrat min 8X plus 12 lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti kan positif atau negatif? Positif. Ya, karena yang diminta positif berarti apa jawabannya? Ya, X lebih dari X kurang dari 2 atau X lebih dari 6 ya. Jadi kalau kita tuliskan jawaban akhirnya ini sebenarnya di bawah ya. Itu X yang memenuhi ya adalah X kurang dari 2 atau X lebih dari 6 ya, seperti itu. Sekarang kita ke nomor yang C, yang ketiga ya. Oke, sama dengan yang A dengan B kita faktorkan dulu. Kita tuliskan 2X kuadrat min 3X min 5 ya, lebih dari sama dengan 0. Ya, ini kita faktorkan. Nah, ini mohon maaf, pemfaktorannya saya langsungan ya, karena saya anggap kalian sudah mahir. Atau kalau yang masih kesulitan, Pak, saya belum bisa. Oh, silakan bisa dilihat di link deskripsi materi persamaan kuadrat yang sudah saya jelaskan. Jadi, kan di bab ini saya fokus ke pertidaksamaannya. Ya, jadi kalau yang persamaannya aja belum kuat, ya silakan pelajari dulu persamaan kuadrat. Nanti kalau sudah paham, oke, kita langsung lanjut ke sini ya. Oke, kalau nanti kalian memfaktorkan ini, maka kalian akan memperoleh 2X min 5 ya dikalikan X plus 1 ya. Nah, ini hasil pemfaktorannya. Masing-masing kamu sama dengan kan 0 ya. 2X min 5 sama dengan kan 0. Nanti kamu peroleh X-nya adalah 5/2 ya, atau 2,5. Atau yang ini X plus 1 kamu sama dengan kan 0, berarti X sama dengan min 1. Kemudian kita buat garis bilangan. Hati-hati karena di sini ada sama dengannya, berarti bulatannya penuh ya, bulatannya penuh. Ini menunjukkan batasnya masih termasuk. Berarti ini min 1 yang kiri ya, karena yang lebih kecil.
Ini 5/2. Kemudian kita pakai aturan yang tadi saja ya, karena sudah saya jelaskan. Karena yang di sini positif, angka 2-nya. Berarti selalu perubahan tanda dimulai dari positif. Yang ini berarti yang tengah negatif, yang kanan positif. Kemudian kita kalau menuliskan selangnya, di sebelah kiri min 1 berarti X kurang dari min 1. Yang di tengah min 1 kurang dari, oh iya ini ada sama dengannya, berarti ikut ya, ada sama dengannya. X kurang dari sama dengan 5/2. Yang sebelah kanan X lebih dari 5/2. Ya. Terakhir, karena yang diminta soal adalah jawaban yang lebih dari, ya ini lebih dari 0, berarti meminta jawaban yang positif. Sehingga jawaban akhirnya adalah X yang memenuhi adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 5/2. Ya tinggal dituliskan seperti itu. Oke, untuk soal satu yang terakhir ya. Ini kalau kalian ingin mengetes pemahaman dari 3 contoh yang sudah saya berikan, bisa dicoba dulu, nanti tinggal dicocokkan dengan jawaban yang saya kerjakan ya. Oke, kalau yang sudah akan saya bahas, ini difaktorkan ya. 3x kuadrat min 11x plus 6 kurang dari 0 ya. Kita faktorkan, cuma lagi-lagi pemfaktorannya ini saya langsungkan agar kalian mencoba sendiri ya cara memfaktorkannya. Ini berarti 3x min 2 kali x min 3 ya. Berarti masing-masingnya di dalam kurung kamu sama dengan kan 0. Nanti ketemu x sama dengan 2/3 atau x sama dengan 3. Tidak ada tanda sama dengannya ini ya, tidak ada, berarti kita buat bulatannya kosong. Yang kiri tentu yang lebih kecil yaitu 2/3, yang kanan berarti yang 3. Tanda di sini plus, berarti selalu plus, min, plus. Karena diminta yang min, nah ini ya, meminta yang negatif kurang dari 0, berarti ya jawabannya adalah yang ini ya. Yang ini yang diantara berarti jawabannya adalah yang penulisannya 2/3 kurang dari X kurang dari 3. Nah, itu cara praktisnya seperti itu ya, simpelnya. Jadi kalau mau detail ya kayak tadi dicek satu persatu nilai setiap daerah. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan materi pertidaksamaan kuadrat. Kalau kalian ada yang masih bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar, ya, nanti akan diskusi bersama. Kalau yang sudah paham, bagus. Ini untuk dasar materi pertidaksamaan yang eksponen. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa.